Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarido Syaputra dari Fakultas Teknik Elektro. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang keterampilan berbahasa. Nah, kenapa sih kita penting banget belajar keterampilan berbahasa ini? Karena keterampilan berbahasa ini menunjukkan tingkat wawasan, kemudian tingkat leadership seseorang. Jadi, orang-orang yang agak susah menunjukkan keterampilan berbahasanya, terutama keterampilan berbicara, dia akan susah untuk berkomunikasi atau susah mengkomunikasikan idenya. Karena pada dasarnya fungsi dari keterampilan berbahasa itu ada beberapa macam. Yang pertama, dia sebagai alat komunikasi karena bahasa itu dipakai untuk berkomunikasi dengan orang satu dan orang lainnya atau individu dengan sebuah kelompok. Nah, itu namanya komunikasi. Kemudian alat ekspresi diri, jika kalian punya masalah dan cerita ke teman kalian, itu sebenarnya sedang menggunakan bahasa sebagai ekspresi diri. Kalau ditulis pun di status sosial media, itu juga termasuk ekspresi diri. Lalu alat integrasi dan adaptasi sosial. Benar ya, tanpa bahasa kamu tak mungkin bisa beradaptasi sosial dengan lingkungan masyarakat kalian, terutama lingkungan yang baru. Lalu ada alat kontrol sosial. Nah, kalau kalian ingat kisahnya Ahok waktu dulu ya, bagaimana dia tersegel karena dia salah menggunakan bahasa itu sebagai kontrol sosial karena kelompok masyarakat yang sedang dia kontrol itu tidak cocok dengan bahasa yang dia pilih. Akhirnya dia terkena sarah. Jadi hati-hati ketika menggunakan bahasa karena dia akan membuat kalian terpleset ke jurang yang disebut jurang sarah, yang artinya suku, agama, ras. Jadi harus hati-hati. Nah, di sini juga ada aspek kemahiran bahasa. Ada beberapa macam. Yang pertama, keterampilan menyimak dibagi menjadi 5. Ada menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak interrogatif, menyimak eksploratori. Kemudian membaca pun ada 2. Yang pertama, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Lalu keterampilan berbicara di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama, 1 arah dan 2 arah. Lalu keterampilan menulis ini dibedakan berdasarkan isinya. Kalian akan menulis seperti apa? Contohnya narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi. Cukup sekian penyampaian dari saya mengenai tentang keterampilan berbahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.